Oke, mari kita dengarkan kedunguan, kelucuan, kegoblokan, ketololan, keresahan, kekocakan beliau yakni Al-Mukarram. Ya, Al-Mukarram si Bahar bin Sengit. Sengit sekali, ini sekarang udah nggak sengit lagi ya. Tes DNA, anu udah bilang kalau mau tes DNA dua syaratnya. Satu, bisakah ente orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang. Gali makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira itu syarat mustahil nggak? Itu syarat yang masuk akal atau syarat yang mustahil? Kira-kira, coba pikir. Ya, sama-sama kita ke laboratorium rumah sakit. Anda udah cek rumah sakit Mangun Cipto Mangunkusumo. Biayanya Anda yang bayar. Ini bukan masalah biaya, Har. Ente nampak kali panik. Ini bukan masalah biaya. Ya. Masalahnya ente-ente nih yang panik-panik nih. Yang ngaku cucu Nabi tapi kepanikan ketika ada hal seperti ini. Udah kelihatan kan kualitas mulutnya? Siap bela Nabi. Mana yang selama ini siap bela Nabi? Yang selama ini mulutnya teriak-teriak saya bela Nabi, kaki jadi pala, pala jadi kaki, walau mati bersimbah darah sekalipun, saudara. Dengan seenaknya mulutnya bilang bongkar gali makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Takut, panik, makanya ngawur kan? Mustahil itu masuk akal atau mustahil nih? Coba menggali makam Rasulullah, bongkar itu makam, kemudian ambil sampel darahnya. Kalau ente sebagai cucu Nabi, nggak mungkin segampang itu dikit-dikit bongkar kubur Nabi, tantang orang untuk bongkar kubur Nabi. Lu mau kasih syarat kok, syarat yang memang sengaja untuk membatalkan. Kalau yang diomongin sama si Bahar, itu bukan cuma mustahil, tapi itu kurang ajar. Kurang ajar lah itu kepada Rasulullah. Kira-kira ya, saya mau nanya, kira-kira seandainya ada tokoh atau pimpinan ormas atau ustadz atau kiai atau pendakwah atau gus dari pihak yang berseberangan dengan kelompok rombongan si Bahar, ada tokoh agama yang berseberangan dengan kelompok si Bahar mengatakan, gali itu makam Rasulullah, ambil sampel darahnya. Kira-kira ribut nggak itu? Kira-kira penistaan agama nggak itu? Kira-kira penistaan kepada Rasulullah nggak itu? Wih, Bahar, tes DNA itu nggak perlu bongkar. Na'udzubillahi min dzalik ya, bongkar kuburan Nabi nggak perlu. Kita semua tahu, kita semua meyakini bahwa anak cucu Nabi masih tersebar di antero bumi. Jadi tinggal ambil sampel dari mereka. Ngapain ngotak-ngatik kuburan Nabi? Nggak ada otak memang kau. Memang otak kau, aduh, Har. Bakal ada demo berjilid-jilid. Saudara, ada orang saudara ngakunya umat Nabi Muhammad, saudara. Baca sholawat, saudara. Di akhirat mengharapkan syafaat dari Nabi, saudara. Mulutnya dengan kurang ajar, saudara. Mengatakan, gali makam Rasulullah, ambil sampel darahnya, kurang ajar tidak? Gitu kan biasanya. Kita nggak akan pernah mundur, saudara. Kalau MUI tidak bersuara, kalau penegak hukum tidak bersuara, kalau aparat tidak menangkap pelaku tersebut, maka saya akan ajak umat Islam, kita demo. Kita demo. Mana dia? Kenapa nggak bersuara ke si Bahar? Kalau orang lain ngomong kayak gitu, langsung kalian goreng. Penistaan agama, masa kuburan Nabi mau dibongkar? Ngomong aja tabu hal yang seperti itu, apalagi kau dengan PD-nya ngomong seperti ini. Kemana itu si Rizik? Kemana? Gak ada nyali ke si Bahar? Hah? Lemah. Ada orang, saudara, saking paniknya tes DNA, saudara. Tiba-tiba dia ngomong, ana siap tes DNA, tapi dengan dua syarat. Syarat pertama, bongkar itu makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ambil sampel darahnya. Saya mau tanya kepada semua yang hadir, kira-kira itu kurang ajar tidak? Ada orang mau bongkar makam Nabi kita, saudara. Nabi kita tercinta, saudara, mau dibongkar makamnya oleh dia, saudara. Kurang ajar tidak? Itu kan biasanya. Sekarang kemana itu orang? Kemana dia? Jadi kalau untuk tes DNA, kau nggak usah meragukan, Bahar.
Masih banyak keturunan Rasulullah ya yang ada di muka bumi ini. Ambil aja sampel mereka. Nggak usah sampai bongkar makam Nabi. Jikalau misal contoh saya ini ngaku-ngaku Habib. Kemudian dikatakan oleh orang lain saya bukan Habib. Orang lain nggak percaya saya bukan Habib. Orang lain ngatain kalau saya ini nggak jelas ini itu segala macam. Sementara saya meyakini, ya saya apapun siap untuk membuktikannya. Kecuali kalau ada orang ngajak-ngajak bongkar kubur Nabi, lebih baik saya bukan Habib. Itu contoh. Lebih baik saya bukan Habib daripada harus menggugat dan mengganggu makam Rasulullah. Kalau begitu cara berpikir ente terlalu sepele.